Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bersama saya Putri Maisara dalam mata kuliah perilaku organisasi. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Di mana hari ini kita akan membahas ada bermacam-macam gaya kepemimpinan, dan setiap gaya kepemimpinan itu pasti nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Langsung aja kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Nah, gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin manajerial menerapkan pengaruhnya dalam menyelesaikan pekerjaan melalui bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi nggak mungkin dong seorang pemimpin itu bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasi, di mana dia itu harus mempengaruhi bawahan ataupun para pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sifat atau sikap dalam keyakinan utama yang mempengaruhi pimpinan adalah peran manajer. Bagaimana dia merasakan peran bawahannya dan peran manajer yang dirasakan. Nah, ini tergantung dari peran pemimpinnya. Apakah dia lebih senang bekerja sebagai rekan kerja, fasilitator, dan pengambil keputusan. Dan di sisi lain, tanggapan dari bawahan akan menentukan gaya tertentu yang akan diterapkan. Jadi tidak semua perusahaan itu memiliki gaya kepemimpinan yang sama, dan biasanya ada beberapa hal ataupun faktor yang menyebabkan penentuan gaya kepemimpinan ataupun mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, kompleksitas tugas. Semakin kompleks tugas, maka semakin gaya kepemimpinan itu merujuk kepada gaya kepemimpinan yang militer ataupun gaya kepemimpinan yang lebih ke birokrasi dan lain sebagainya. Kemudian ketersediaan waktu. Apabila seorang pemimpin itu memiliki karyawan dengan jumlah yang banyak, kemudian juga waktunya sedikit, mungkin gaya kepemimpinan yang akan digunakan adalah gaya kepemimpinan yang tidak terlalu membutuhkan pendekatan ataupun dekat dengan karyawan. Kemudian pola komunikasi. Nah, ini juga memiliki banyak pola komunikasi, di mana dan sebagian organisasi itu tidak langsung berbicara dengan atasannya, tetapi harus melalui manajer. Nanti manajer yang akan berbicara dengan CEO dan lain sebagainya. Kadang teman-teman pernah mendengar bahwa dia bekerja dalam satu perusahaan tetapi dia tidak pernah tahu CEO-nya yang mana, karena dia tidak pernah ketemu langsung. Nah, biasanya ini adalah pola komunikasi yang tidak langsung. Bisa jadi komunikasinya itu melalui tahapan di atasnya, misalnya karyawan tingkat paling bawah berkomunikasi ke supervisor ke manajer nanti ke CEO, seperti itu. Kemudian adalah tingkat kemampuan dan keterampilan bawahan yang rendah. Jadi di sini juga akan menentukan bagaimana suatu organisasi dengan tingkat kemampuan dan keterampilan rendah itu adalah untuk penentuan gaya pemimpinnya. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang teori Gridman. Jadi pada abad ke-19 muncul teori kepemimpinan yang disebut dengan teori orang besar ataupun Gridman teori, di mana teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, tidak dibuat. Jadi ada orang-orang yang dalam kesehariannya itu dia dari lahir emang udah jadi pemimpin, seperti itu. Teori ini dibuat berdasarkan kepercayaan bahwa para pemimpin merupakan orang yang istimewa. Ketika dilahirkan, dia telah membawa kualitas dan ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kedua adalah teori sikap kepemimpinan, di mana teori ini dia berasumsi bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin jika mempunyai sifat-sifat dan keterampilan tertentu yang diperlukan untuk memimpin. Sifat dan keterampilan itu dapat diperoleh dari lahir dan dapat diperoleh juga dari lingkungannya, karena bisa jadi berdasarkan pendidikan dan pengalamannya. Nah, menurut teori ini, sifat-sifat tersebut dapat diidentifikasikan orang-orang yang memiliki karakteristik yang dapat direkrut untuk menduduki suatu posisi kepemimpinan. Nah, sifat-sifatnya itu seperti apa? Yang pertama bisa dilihat dari karakter fisiknya, yaitu bisa jadi dilihat aktivitas energinya bagaimana, umurnya bagaimana, penampilan tinggi dan berat badannya, seperti itu. Kedua, latar belakang sosial, bisa dilihat bagaimana pendidikannya, status sosialnya, dan mobilitas sosialnya.
Dan selanjutnya ada intelijensia dan kemampuan. Nah, seorang bisa kelihatan, seorang pemimpinnya bisa lihat dari misalnya dia kemampuan menilainya bagus, pengetahuannya juga tinggi, kemudian kelancaran bicaranya itu juga sangat bagus, kemudian pandai dan bijak. Kemudian ada sifat-sifat yang berhubungan dengan tugas. Bisa jadi dia itu orang yang bertanggung jawab, dia orang yang berinisiatif dan bisa berupaya, kemudian juga dia itu memiliki motivasi untuk tugas, keterampilan konseptual dan lain sebagainya. Dan juga sifat-sifat yang berasal dari kepribadian. Misalnya dia itu ekstrovert kah, dia itu percaya diri kah, berpendirian kuat, adaptabilitas, menyesuaikan diri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah karakteristik sosial. Nah, seorang pemimpin juga bisa dilihat dari sifatnya yang berasal dari karakteristik sosial, di mana bagaimana kemampuan dia untuk bekerja sama, bagaimana kemampuan administrasi, kemudian apakah dia menarik atau tidak, kemudian bagaimana pola pengasuhannya, popularitas, prestis, sosiabilitas, partisipasi sosial, kebijaksanaan, dan sampai keterampilan sosial lainnya seperti itu. Nah, ini sifat-sifat kepemimpinan. Ketika mereka memiliki sifat-sifat tersebut, maka mereka bisa dikatakan pemimpin, dan ini bisa berasal dari lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah teori perilaku kepemimpinan, di mana hasil dari teori sifat pemimpin, teori yang sebelumnya itu dianggap kurang memuaskan karena dua orang pemimpin yang sukses itu memiliki sifat yang berbeda dan mempunyai karakteristik yang berbeda, bahkan sering juga bertentangan, tetapi dua-duanya sukses. Jadi tidak bisa dijadikan indikator bahwa seorang pemimpin dengan sifat-sifat tersebut tadi itu bahkan bisa menjadi seorang pemimpin. Tidak, karena emang ada dua orang pemimpin yang berbeda aja bisa sukses juga seperti itu. Nah, di samping itu, mengukur sifat pemimpin seperti kejujuran, integritas, loyalitas, atau percaya diri bukan suatu hal yang mudah dan memiliki dimensi serta indikator yang beragam. Jadi nggak cuma masalah sifatnya aja, tetapi banyak hal yang perlu dieksplor lagi, dimensi dan indikator untuk melihat apakah dia itu sifat pemimpin atau tidak, seperti itu. Oke, di mana pada teori perilaku kepemimpinan ini ada dua teori, yaitu teori X dan teori Y, di mana ada asumsi teori X dan asumsi teori Y. Nah, asumsi teori X itu dia mengatakan bahwa seorang itu tidak menyukai kerja dan mungkin akan menghindarinya. Dan berbeda dengan asumsi teori Y. Rata-rata manusia pada dasarnya senang bekerja, tergantung pada kondisi yang terkontrol. Bekerja mungkin merupakan sumber kepuasannya. Jadi ini adalah dua teori yang berbeda. Satu dianggap tidak senang bekerja, satunya lagi rata-rata manusia itu pada dasarnya senang bekerja, seperti itu. Kemudian teori kepemimpinan transaksional. Nah, mungkin teman-teman di sini paling sering mendengar kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Oke, akan saya jelaskan. Jadi hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam teori kepemimpinan transaksional adalah hubungan kontrak transaksi. Dari namanya aja kita udah bisa melihat bahwa namanya kepemimpinan transaksional, ada transaksi yang terjadi. Artinya apa? Ada penukaran sesuatu yang dibutuhkan pemimpin dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh pengikut. Contoh, ketika si pemimpin itu menyuruh kita bekerja, otomatis dia akan mengharapkan hasil pekerjaan kita dan kita mengharapkan upah ataupun imbalan dari hasil kita bekerja, seperti itu. Nah, itu berarti ada pertukaran transaksi di antara si pemimpin dan karyawan. Nah, teori transaksional ini berfokus pada peran pengawasan kinerja organisasi dan kelompok karyawan. Nah, pada dasarnya teori transaksional ini merujuk kepada punishment dan reward, di mana karyawan akan dihargai apabila sukses dan akan ditegur atau dihukum apabila melanggar aturan yang telah disepakati. Dan biasanya pemimpin transaksional ini memiliki banyak sifat positif, yaitu ketersurangan, kepraksian, dan transparansi. Seperti itu. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan pertama adalah memberikan penghargaan
kepada bawahan yang melakukan apa yang diperintahkan, memiliki rantai komando yang jelas, mencapai tujuan jangka pendek dan cepat dan aktif, dan penghargaan ataupun hukuman. Jadi jelas ya, kalau seandainya seorang karyawan itu melakukan suatu hal yang merugikan perusahaan, dia akan mendapatkan punishment, dan apabila dia melakukan suatu hal yang melancarkan tujuan dari organisasi, dia akan diberikan reward seperti itu. Kemudian kekurangannya, bawahan hanya diberikan penghargaan secara ekstrinsik, kemudian juga kreativitas individu tidak didorong karena proses dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian bawahan tidak didorong untuk melakukan di luar ekspektasi karena emang segala sesuatunya sudah diatur. Kalau seandainya memenuhi syarat diberikan reward, dan apabila tidak ya akan diberikan punishment ataupun hukuman. Dan bawahan tidak didorong untuk menemukan cara baru dalam melakukan pemecahan masalah seperti itu. Karena apa? Apabila mereka salah mengambil keputusan, otomatis mereka akan ada reward ataupun akan ada punishment yang akan didapatkan oleh seorang karyawan tersebut. Oke, selanjutnya teori kepemimpinan transformasional. Nah, teori kepemimpinan transformasional ini adalah teori yang berbeda ataupun perbaikan dari teori sebelumnya, yaitu teori transaksional. Nah, mudahnya seperti ini. Gaya kepemimpinan transaksional ini adalah tipe-tipe pemimpin yang hanya menetapkan target, tapi dia tidak pernah mau mengetahui bagaimana kalian proses dalam mencapai target tersebut. Yang hanya dia tahu ketika targetnya itu tercapai, kalian akan diberikan reward. Ketika tidak tercapai, kalian diberikan punishment, seperti itu. Berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Untuk mencapai target tersebut, kalian bakalan dirangkul ataupun untuk menanyakan kendala apa sih kendala yang kalian hadapi dalam mencapai target yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, kepemimpinan transformasional merupakan bentuk dari kepribadian seorang dalam mempengaruhi dan menstimulasi pengikutnya. Nah, cara tersebut digunakan untuk proses mentransformasi pengikutnya. Strategi pengembangan individu yang kemudian akan meningkatkan kemampuan pengikutnya dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dia mengayomi pengikutnya ataupun bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan jenis kepemimpinan ini adalah pemimpin selalu berusaha mengeksplorasi karyawannya dalam hal sikap dan perubahan sosial. Pemimpin transformasional mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan mendadak karena target, bisa jadi karena target, tiba-tiba terjadi krisis dan situasi sulit apapun. Jadi dia membantu, tidak hanya menargetkan suatu hal kepada karyawan, tetapi juga dia mengayomi dan membantu karyawannya. Dan pemimpin jenis ini tidak terlalu tergantung pada statistik sebelumnya, karena dia memiliki pemikiran bahwa setiap bawahan ataupun karyawannya itu bisa dituntun untuk menjadi lebih baik kinerjanya. Oke. Nah, kelebihannya pasti ada kelebihan dan kekurangan juga. Jadi teman-teman nanti bisa membaca sendiri kelebihan dan kekurangan setiap gaya kepemimpinan. Selanjutnya, teori kepemimpinan karismatik. Nah, teori kepemimpinan karismatik ini adalah gaya kepemimpinan yang menonjol karena karismanya. Dalam arti, pemimpin karismatik melatih daya tarik yang menginspirasi pengabdian kepada orang lain. Jadi ada orang-orang yang memiliki karisma dan mungkin teman-teman punya pemimpin ataupun punya idola yang orang-orangnya itu memiliki karismatik sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini adalah salah satu gaya yang berpusat pada pemimpinnya. Jadi emang pusatnya pada seseorang tersebut selain pemimpin otoritatif dan transaksional. Maksudnya di sini adalah pemimpin lebih percaya kepada visi dan kemampuannya sendiri daripada para pengikutnya. Jadi dia lebih percaya kemampuannya dibandingkan para pengikutnya. Nah, dibandingkan dua gaya kepemimpinan lainnya tersebut, seorang pemimpin yang karismatik lebih banyak berkomunikasi dengan para pengikut. Nah, dia lebih banyak berkomunikasi para pengikut walaupun dia itu lebih mempercayai dirinya dibandingkan para pengikutnya.
dia juga dan ada perbedaan antara karismatik dengan transformasional. Apa itu perbedaannya? Jadi pemimpin karismatik juga kadang-kadang disamarkan dengan pemimpin transformasional. Nah, sering disamakan ya antara pemimpin karismatik dan transformasional. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kesamaan, baik itu pemimpin transformasional maupun karismatik. Keduanya tergantung pada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi dan menginspirasi pengikutnya. Jadi dua-duanya itu sama-sama tergantung bagaimana mempengaruhi dan menginspirasi. Nah, pemimpin transformasional dan karismatik itu memotivasi individu ataupun orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik dan bekerja untuk organisasi. Nah, perbedaannya apa? Itu adalah fokus pada audiens. Dan pemimpin karismatik sering mencoba untuk membuat status quo yang lebih baik. Dia tetap mempertahankan status quo tetapi yang lebih baik. Sedangkan pemimpin transformasional itu lebih fokus kepada mengubah organisasi menjadi visi pemimpin, seperti itu. Kemudian ada teori kepemimpinan abdi ataupun servant, ini di mana pemimpin yang lebih melayani masyarakat, dan ini juga ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian teori kepemimpinan birokrasi atau disebut dengan otoriter ya. Jadi ada yang gaya kepemimpinan militer di mana itu birokrasi yang dicirikan oleh aturan yang kaku, proses yang terstandarisasi, pembagian kerja yang kaku dan tanggung jawab. Biasanya nih perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar militer banget. Nah, ini merujuk kepada gaya kepemimpinan birokrasi ataupun otoriter. Dan juga ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Baik teman-teman, hanya itu macam-macam gaya kepemimpinan. Silahkan teman-teman dapat mencari sendiri idola kalian itu merujuk ke gaya kepemimpinan seperti apa. Oke. Nah, ada setiap gaya kepemimpinan itu lagi-lagi saya jelaskan di sini faktor yang menyebabkan mempengaruhi orang menggunakan gaya kepemimpinan tersebut ada beberapa hal. Yang pertama ada kompleksitas tugas, kedua ketersediaan waktu, besarnya kelompok kerja, pola-pola komunikasi dan tingkat kemampuan dan keterampilan bawahan yang rendah. Itu akan mempengaruhi penentuan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu memiliki gaya kepemimpinan yang tidak sama. Bisa jadi dia itu bergerak di bidang yang sama tetapi gaya kepemimpinannya bisa jadi berbeda, dan itu tergantung dari pengikut ataupun bawahannya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, lagi-lagi saya informasikan apabila ada yang belum dipahami dan dimengerti, silahkan ditanyakan di Zoom meeting di setiap minggunya atau ditanyakan di grup diskusi WhatsApp, dan mungkin nanti teman-teman bisa juga yang teman-teman yang lain mau menambahkan ataupun membantu jawab, silahkan, karena nanti itu akan menjadi sebuah nilai keaktifan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.